1 minggu itu hanya susah. Susahnya bagaimana saya nggak tahu. Susahnya hanya itu, memikirkan bapak yang sakit itu tadi. Ya udah Bapak, terima kasih informasinya. Ya sangat jelas saya. Jelas, Iya. nggak ada Nah, apa-apa. saya sama teman saya masih di sini boleh? Nggak apa-apa. Saya sama teman saya masih di sini. Ya sudah. Iya. Bapak. Nah, tadi kita dapat informasinya sangat langsung dari keluarga malah ya. Iya, menantunya ya tadi ya. Menantu dari ibu, dari korban, dari almarhumah yang bahkan tinggal satu rumah gitu. Bisa kamu lihat nggak? Soalnya tadi waktu jalan menuju ke sini kamu bener-bener udah yang kayak gelisah, yang kayak nggak mau nanya. Iya. Maksud? Jadi kalau ngelihat kondisinya sebenarnya nggak tega banget ngelihat dia seperti itu. Cuman kalau menurut kesimpulan dia ini meninggal karena kayak dia bingung dia harus gimana lagi dengan suaminya yang sakit 37 tahun itu tadi, dengan hidupnya dia sendiri yang seperti itu gitu. Menurut aku sih dia kayak stres yang dibuat dia sendiri gitu. Kamu lihat ya udah. Ini lokasi terakhir kita. Oke, yuk. Nggak apa-apa kan ya kita? Nggak apa-apa. Wilayah Gunung Kidul berupa perbukitan dan pegunungan kapur. Letaknya 40 km dari pusat kota Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Di antaranya Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari semua kabupaten yang ada, Gunung Kidul memiliki wilayah yang terluas, nyaris separuh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ada yang menonjol dari Gunung Kidul. Namun, sebuah fakta cukup mencengangkan, yakni tingkat bunuh diri di kabupaten ini tertinggi se-Indonesia, bahkan lebih tinggi 4 kali dari ibu kota Jakarta. Data pihak kepolisian, setiap tahunnya puluhan warga ditemukan tewas tergantung. Dibanding daerah-daerah lain, memang di wilayah Gunung Kidul itu angka kejadian khususnya bunuh diri ini memang cukup tinggi. Dari tahun 2011 itu terjadi sekitar 26 kejadian orang meninggal. Kemudian pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam 1 tahun terjadi 39 kejadian. Kemudian pada tahun 2013 yang lalu mengalami penurunan, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan tahun 2011, yaitu sebanyak 29 kejadian. Dan sampai dengan bulan Februari di tahun 2014 ini sudah 3 kali terjadi kasus bunuh diri. Khusus bunuh diri yang terjadi di wilayah Gunung Kidul ini memang rata-rata hampir semua dengan cara menggantung diri. Bekas kerajaan ada di sebelah sini. Ini sebelah kiri kita. Iya. Kayak apa? Kayak pegunungan kecil gitu ya? Iya. Ya di sini. Daerah-daerah sini sepanjang inilah. Apakah pulung gantung benar ada? Saya mencari tahu lebih jauh mendatangi Alas Bundar, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Gunung Kidul.
Di bagian selatan Gunung Kidul terdapat Pegunungan Seribu. Konon wilayah ini cukup angker. Di tempat ini, saya dan Jen akan mencari tahu tentang Pulung Gantung. Kayaknya ada sesuatu di sini. Sebelah kanan kakak tuh mungkin kakak nggak bisa ngeliat, cuman kalau aku ngeliat di situ ada orang tinggi banget, gede banget badannya. Dia sebenarnya agak menanyakan ke kita kenapa kita kesini. Oh, ya. Dari apa yang kamu bisa lihat, sebenarnya apa sih hubungannya Pulung Gantung dengan tempat ini? Sebenarnya hubungannya Pulung Gantung sendiri sama tempat ini tuh menurut aku kadang emang mereka bisa datang ke sini, cuman mereka tidak selalu ada di sini gitu. Jadi kalau misalkan aku nungguin mereka datang ini bisa nggak? Kayaknya Kita sih udah gelap nih kan? ya belum tentu juga karena mereka nggak bisa dipanggil. Jadi mereka itu datangnya semau dia aja gitu. Ya sebenarnya nggak berharap ya dia ada gitu, cuman sebenarnya penasaran aku sih. Ini kita coba jalan ke sana. Kamu kayaknya gelisah banget deh. Iya. Kenapa? Tadi datang ke tempat ini tuh kayak rasanya tuh sedih aja. Maksudnya sedih kayak gimana? Kayak pengen nangis bawaannya. Gitu. Sedih banget. Terus ya gitu deh. Kamu sedih, kamu pengen nangis, datang ke tempat ini ada hubungannya dengan apa yang kamu lihat? Iya, kayak ngerasain aja dulu mereka kayak apa di sini. Itu apa yang kamu lihat? Kalau menurut aku sih kayak sepenglihatanku dulu tempat ini tuh mungkin dulu kerajaan, cuman aku nggak tahu itu kerajaan apa, dan kerajaan itu dulu di apa ya kayak di ini didatengin sama kerajaan lain, terus kayak mereka hancur kerajaannya dan banyak yang meninggal gitu. Jadi menurut aku ya banyak lah Di sini? ya. Dan tadi juga ada sempat beberapa lihat ada perempuan Jawa gitu kayak pakai apa kemben-kemben gitu. Kayak mereka minta tolong gitu deh. Itu di mana? Yang banyaknya ada orang-orang yang kamu tadi bilang bekas kerajaan itu? Bekas kerajaan ada di sebelah sini-sini. Ini sebelah kiri kita Iya. kan kayak apa? Kayak pegunungan kecil gitu ya? Iya. Ya di sini. Daerah-daerah sini sepanjang inilah. Ini kamu bisa lihat situ ada apa? Itu ada perempuan, dia pakai baju Jawa, terus ya intinya kayak minta tolong aja, dan dia nanyain kenapa kita kesini. Banyak banget di sebelah sini nih. Ini karena auranya negatif banget sebelah sini nih. Di sini. Ya, daerah-daerah sini. Merinding aku asli. Ya ini banyak banget, udah berbagai macam deh di sini. Ada laki-laki, dia pakai baju hitam, dia badannya nggak terlalu besar, ada di atas sana. Ya, Yaudah. coba kamu center yang mana? Ini nih pakai ini deh. Ini lebih jauh. Sebelah sini nih, daerah sini nih. Cuman dia ini, dia nggak mau. Dia orangnya sombong kayaknya, jadi menurut aku dia agak sedikit galak. Itu dia ada hubungannya dengan orang kerajaan atau dia bukan? Sepertinya iya dia ada hubungannya, cuman dia nggak mau jawab dia hubungannya apa. Dia sebagai apa? Iya, gitu dia kan? nggak mau jawab, cuman dia emang dari dulu di situ. Oke. Hai. Aduh, Pak Ade. Itu bisa nggak kamu? Nanti lah. Mana? Dia ngomong sama kamu. Apa? Kamu bisa dengar? Kok nangis?
Yang kamu lihat apa? Cewek, umurnya Di? di sebelah sini nih. Hmm. Dia masih kecil, tapi kayaknya sekarang, tapi dia dulu kayaknya emang bawaan ada keguguran. Dia minta ngikut, cuma dia bilang dia pengen ikut tapi dia nggak bisa ikut. Kenapa? Itu karena dia udah ngerasa kalau dia beda dunia sama kita. Pengen ikut kamu. Dia janji dia bakal jagain. Mukanya kayak gimana? Pokoknya biar sama kayak aku, dia rambutnya lebih keriting. Ada hubungannya sama kamu? Kayaknya ada, dia kayak harusnya di atasku setahun kakak aku. Kok dia ada di sini? Kayaknya emang biasanya dia ikut aku di rumah, cuma aku nggak pernah mikir dia siapa. Ternyata emang ada, dia ngikutin aku terus. Udah. Pergi. Itulah kamu. Sulit membuktikan fenomena pulung gantung sebenarnya. Apakah memang hanya sekedar mitos belaka? Tapi warga Tepus banyak yang meyakini adanya pulung gantung. Mbah Gino, warga desa Sumberbungu, Kecamatan Tepus, mengaku pernah melihat pulung gantung. Menurut Mbah Gino, setelah melihat penampakan pulung gantung, ia menjadi tidak punya keinginan untuk menjalani hidup. Ngerti jadung gampang niku dia angsal sedinten kalih dinten niku simah kula niku ndate simbahke beda karo adate kula pun ngoten niku. Aku ki ora enak mangan. Aku ki arep embuh kula ngoten. Menurut kesaksian warga, tingkah laku seorang korban pulung gantung akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Beberapa akan terlihat sering membawa tali, kain, atau kabel untuk menggantung diri. Mereka akan terlihat lebih sering merenung dan menyendiri, sebelum akhirnya ditemukan tewas tergantung. Di mana itu jatuh pasti ada orang yang mau bunuh diri di situ. Tapi yang orang bunuh diri itu pasti hatinya itu sudah kosong. Jadi dia tuh pasti pikirannya susah, hatinya kosong, langsung kemasukan yang dinamakan setan pulung gantung itu gitu. Warga biasanya langsung memusnahkan tempat gantung diri agar pulung gantung dan arwah orang yang meninggal tidak bergentayangan untuk mencari korban lain. Tapi yang jelas pulung gantung itu adalah orang yang matinya gantung diri. Nah, perlu dibedakan, orang yang matinya gantung diri itu juga bisa karena faktor ekonomi. Stres, dia bukan masuk ke jurang tapi juga gantung diri. Kelihatannya itu bundar, tapi belakang itu ada ekornya, Pak. Yaitu selorot-selorot di atas, itu katanya saya tanya-tanya orang-orang tua dan teman-teman, itu katanya pulung gantung gitu. Nah, jatuh di mana itu pulung gantung itu jatuh atau di dusun mana, itu ya nantinya lambat atau cepat itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu. Faktor pertama yaitu kesepian. Terus yang kedua nggak ada yang diajak untuk memecahkan masalah itu. Sehingga pikirannya kosong. Akhirnya pihak kedua setan masuk membisiki orang yang ingin bunuh diri itu. Yang gantung diri itu sudah ada 5 orang.
Jadi jaraknya yang akhir-akhir ini hanya sebulan. Jadi dulu Cici itu, terus sekarang Pak Marto itu yang akhir-akhir ini. Yang lama-lama sudah jaraknya lama itu. Kalau ada saya datang jatuh situ, Ya. pasti ada orang yang bunuh diri situ, bunuhnya diri itu pakai gantung. Teror pulung gantung menarik perhatian sejumlah kalangan untuk mengetahui lebih dalam. Seorang pengamat sosial budaya, Doni Danardana, pernah meneliti tentang pulung gantung. Tapi yang jelas pulung gantung itu adalah orang yang matinya gantung diri. Nah, perlu dibedakan, orang yang matinya gantung diri itu juga bisa karena faktor ekonomi. Stres, dia bukan masuk ke jurang tapi juga gantung diri. Maka kalau mau melacak sebetulnya lebih jauh tentang fenomena pulung gantung, kita harus lihat, bisa ketemu. Kenapa kok seperti ini? Penjelasan lain tentang pulung gantung tak selalu mistis. Pulung gantung dianggap sebagai mitos belaka. Pulung gantung yang sering disampaikan orang-orang itu bagi saya itu mitos, Mbak. Karena sebetulnya itu kan meteor yang jatuh. Tetapi terus masyarakat itu diartikan bahwa akan ada orang yang gantung diri. Padahal kalau bagi saya itu hanya mitos, yang mana mitos itu harus kita luruskan. Dan kita sekarang baru gencar-gencarnya sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa harus menghilangkan mitos seperti itu, bahwa gantung diri itu disebabkan karena depresi. Sehingga mungkin mitos ini akan dipelihara karena memang ada hal yang positif, dalam artian ini menguntungkan. Ada yang bisa disalahkan, ada yang bisa dijadikan pembenaran kenapa itu terjadi gitu ya. Tetapi masalahnya adalah justru kalau pulung gantung mitos ini disuburkan, ini justru akan membuat kita tidak belajar gitu loh, tidak belajar dan tidak mencari tahu apa sih penyebabnya. Padahal dari studi literatur dan dari pengalaman saya, pengamatan saya, dari apa yang saya pelajari dan saya kaji, 80% penyebab bunuh diri itu adalah gangguan mental emosional, yaitu depresi. Pulung gantung disikapi dengan berbagai macam pandangan. Apapun itu, pulung gantung menjadi sosok yang menakutkan dan menciptakan teror bagi warga Gunung Kidul. Tingginya tingkat bunuh diri di Gunung Kidul tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga kini.